Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akna Devina Nur Zahra dengan NIM 4012 41 10 77. Di sini saya akan memenuhi tugas hukum internasional. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pembagian garis pangkal yang dikenal dalam hukum laut internasional, serta mengapa hal tersebut sangat penting bagi kedaulatan dan kepentingan suatu negara, khususnya Indonesia. Pembahasan ini mengenai garis pangkal. Diatur secara komprehensif dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensi ini sering disebut sebagai konstitusi bagi lautan, karena menjadi dasar hukum internasional dalam mengatur berbagai aspek kelautan, mulai dari batas wilayah, hak berdaulat, hingga penyelesaian sengketa. Sebelum kita masuk pada pembagian garis pangkal, penting untuk memahami definisinya terlebih dahulu. Garis pangkal adalah garis yang dijadikan titik awal untuk mengukur lebar laut, teritorial, dan zona-zona maritim lainnya. Dengan kata lain, garis inilah ditentukan sejauh mana kedaulatan dan hak suatu negara berlaku ke arah laut. Dalam hukum laut internasional, terdapat 3 jenis utama garis pangkal serta beberapa ketentuan khusus untuk kondisi geografis tertentu. Jenis pertama adalah garis pangkal normal. Menurut UNCLOS 1982, garis pangkal normal adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana ditandai dalam peta resmi yang diakui oleh negara pantai. Artinya, garis ini mengikuti lekuk alami pada pantai saat air surut rendah. Jenis ini digunakan oleh negara yang memiliki bentuk pantai relatif sederhana dan tidak terlalu banyak lekukan tajam maupun gugusan pulau kecil di depannya. Dari garis pangkal normal inilah diukur laut teritorial sejauh maksimal 12 mil laut ke arah luar. Di wilayah laut teritorial tersebut, negara memiliki kedaulatan penuh hampir sama seperti di daratan. Namun, tetap ada kewajiban untuk menghormati hak lintas damai bagi kapal asing. Kelebihan sistem ini adalah kesederhanaannya. Namun, bagi negara dengan kondisi geografis yang kompleks, sistem ini seringkali tidak cukup mengakomodasi kepentingan nasional. Jenis kedua adalah garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus digunakan ketika pantai suatu negara sangat berlekuk-lekuk atau terdapat deretan pulau di sepanjang pantai yang membentuk konfigurasi khusus. Dalam metode ini, negara dapat menarik garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pantai atau pulau-pulau kecil. Garis ini tidak harus memiliki setiap lekukan pantai secara detail. Namun, UNCLOS memberikan batasan yang ketat. Garis tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Selain itu, perairan yang berada di dalam garis tersebut harus memiliki hubungan erat dengan daratan. Penggunaan garis pangkal lurus sering menjadi perdebatan internasional, terutama jika dianggap terlalu luas atau merugikan negara lain. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam penerapannya. Jenis ketiga adalah garis pangkal kepulauan, yang merupakan perkembangan penting dalam hukum laut modern. Konsep ini berlaku bagi negara kepulauan, yaitu negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih dari gugusan pulau-pulau dan mungkin mencakup pulau-pulau lain. Indonesia adalah contoh paling signifikan dari negara kepulauan. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memperjuangkan konsep ini melalui Deklarasi Juanda tahun 1957. Perjuangan tersebut akhirnya diakui dalam UNCLOS 1982. Dalam sistem ini, garis pangkal ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar suatu negara kepulauan. Semua perairan yang berada di dalam garis tersebut disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan ini berada di bawah kedaulatan negara, meskipun tetap harus memberikan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat asing. Pengakuan terhadap konsep negara kepulauan memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Tanpa konsep ini, perairan di antara pulau-pulau Indonesia bisa dianggap sebagai laut lepas, sehingga berpotensi memecah keutuhan wilayah nasional. Dengan adanya garis pangkal kepulauan, wilayah darat dan laut Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh
secara hukum internasional. Keempat, ketentuan khusus, teluk, muara, sungai, dan pulau kecil. Selain 3 jenis utama tersebut, UNCLOS 1982 juga mengatur kondisi khusus. Untuk teluk, apabila suatu teluk memenuhi syarat tertentu, misalnya lebar mulut teluk tidak melebihi batas tertentu, negara dapat menarik garis penutup mulut teluk tersebut. Perairan di dalamnya kemudian dianggap sebagai perairan pedalaman. Untuk muara sungai, garis pangkal dapat ditarik sebagai garis lurus yang menghubungkan kedua tepi muara sungai pada titik-titik masuknya laut. Sedangkan untuk pulau kecil, statusnya tergantung pada kemampuan menopang kehidupan manusia atau kegiatan ekonomi. Jika tidak mampu, maka pulau tersebut tidak dapat menghasilkan zona ekonomi eksklusif. Pentingnya garis pangkal dalam penentuan zona maritim. Mengapa garis pangkal sangat penting? Karena dari garis inilah ditentukan berbagai zona maritim, yaitu laut teritorial hingga 12 mil laut, zona tambahan hingga 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut, landas kontinen yang dapat melebihi 200 mil laut dalam kondisi tertentu. Setiap zona memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Di laut teritorial, negara memiliki kedaulatan penuh. Di zona ekonomi eksklusif, negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, penetapan garis pangkal yang tepat sangat menentukan luas wilayah laut yang berada di bawah kewenangan suatu negara. Tantangan dan sengketa internasional. Dalam praktiknya, penetapan garis pangkal sering menimbulkan sengketa antar negara. Beberapa sengketa laut di berbagai belahan dunia terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap UNCLOS atau perbedaan dalam penarikan garis pangkal. Oleh karena itu, UNCLOS juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui Mahkamah Internasional dan Tribunal Hukum Laut Internasional. Bagi Indonesia, tantangan tersebut juga ada, terutama dalam delegitimasi batas laut dengan negara tetangga. Oleh karena itu, ketelitian dalam penetapan dan pemetaan garis pangkal menjadi sangat krusial. Sebagai kesimpulan, pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional meliputi 1. Garis pangkal normal, 2. Garis pangkal lurus, 3. Garis pangkal kepulauan, 4. Ketentuan khusus untuk teluk, muara, sungai, dan kondisi geografis tertentu. Seluruh ketentuan ini diatur dalam United Convention on the Law of the Sea yang menjadi dasar hukum laut internasional. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konsep garis pangkal bukan sekedar teori hukum, melainkan fondasi bagi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa. Memahami garis pangkal berarti memahami bagaimana sebuah negara mempertahankan keutuhan wilayahnya di tengah dinamika geopolitik global. Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, persaingan sumber daya alam, serta intensitas laut pelayaran internasional, laut bukan lagi sekedar ruang geografis, melainkan ruang strategis. Laut adalah sumber pangan, energi, jalur perdagangan, bahkan pertahanan nasional. Dalam konteks inilah, garis pangkal memiliki arti yang jauh melampaui sekedar garis imajiner atas peta. Bagi Indonesia, secara hukum diakui sebagai negara kepulauan, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, keberadaan garis pangkal kepulauan adalah hasil perjuangan panjang diplomasi internasional. Melalui Deklarasi Juanda 1957, Indonesia menegaskan bahwa laut bukan pemisah, melainkan pemersatu. Prinsip ini kemudian diperjuangkan dalam forum internasional hingga akhirnya diakui secara global. Artinya, setiap titik koordinat garis pangkal Indonesia bukan hanya angka geografis, melainkan simbol kedaulatan. Setiap perubahan garis pantai akibat abrasi, reklamasi, atau dinamika alam juga memiliki implikasi hukum dan politik yang nyata. Oleh karena itu, pemetaan yang akurat, pembaruan data hidrografi, serta diplomasi maritim yang aktif menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional.
Selain itu, pemahaman mengenai garis pangkal juga penting bagi generasi muda. Mengapa? Karena masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia bergantung pada kemampuan sumber daya manusianya dalam memahami hukum laut, geopolitik, dan tata kelola kelautan secara komprehensif. Kita tidak bisa berbicara tentang kedaulatan tanpa memahami batas wilayah. Kita tidak bisa berbicara tentang kesejahteraan laut tanpa memahami dasar hukum pengelolaannya. Dan kita tidak bisa mempertahankan keutuhan NKRI tanpa memahami fondasi yuridis yang menopangnya. Oleh sebab itu, mempelajari pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional bukan hanya kewajiban akademis, tetapi juga bentuk kesadaran kebangsaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.